Halo guys, selamat siang. Ini saya lagi ada di sebuah pusat perbelanjaan. Gak sengaja saya ketemu sama seorang milenial yang aduh, boleh dibilang dia nih ganteng, smart. Kalian pasti penasaran ya. Aku mau ngajak ngobrol-ngobrol. Karena aku selama ini penasaran kenapa anak muda yang satu ini tertarik terjun ke dunia asuransi. Dan gak main-main loh. Bintang 1 ya? Bintang 1. Bintang 1. Kalau dia ini bintang 1. Jadi kalian tahu nggak kalau di bisnis kita itu di Allianz, bintang 1 itu artinya penghasilannya lebih kurang 1 miliar dalam 1 tahun. Udah nggak sabar kan ya? Yuk kenalan sama dia. Halo Helena. Hi, can you introduce yourself? Boleh bahasa yeah, sure. Indonesia, boleh bahasa Inggris juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Mungkin campur-campur nggak apa-apa ya? Campur-campur ya. Yeah, first of all, my name is Gabriel Christopher Chandra. Aku lahir tahun 96. Wow, 96 guys, masih muda, berondong. Kamu lulus tahun berapa dong kalau gitu? Saya lulus tahun 2018. 2018, oke. Berarti kamu dulu lulusan dari mana, Gap? Saya dulu lulus dari Monash University in Melbourne. Dan saya itu ambil major di business in marketing and management. Monash University. Bukan Monas yang di Jakarta Pusat kan ya? Bukan. Bukan ya. Woi guys, dia nih lulusan dari luar negeri di Monash University. Nah, sebagai lulusan dari luar negeri, pekerjaan yang kamu impikan atau yang kamu harapkan itu seperti apa sih awalnya dulu? Nah, jujur pas saya lulus dari kuliah itu, saya punya impian bahwa saya mau kerja di perusahaan marketing. Karena di Australia itu perusahaan yang top, karena biasanya perusahaan itu butuh kita at least 1 year worth of experience. Oh, 1 year experience. Iya, dan reason kedua kenapa saya balik ya karena I love Indonesia as a country because it's where my culture and heritage is from. Dan juga ya pasti cari jodoh harus orang Indonesia dong. Nggak boleh cewek bule kata mami. Nggak boleh cewek bule kata mami. Aduh. Nih guys, masih jomblo, berondong, lulusan 2018. 96 ya. Berarti masih banyak kesempatan ya guys. Nih, bintang 1. Oke, minum dulu guys. Jangan grogi ya, Gap. Ini panggilannya Gabriel. Oke, yang buat kamu tertarik terjun ke industri asuransi, sebenarnya kan dari luar negeri itu lulusannya itu sebenarnya kalau di Indonesia ini dianggap keren banget gitu. Tiba-tiba malah milih industri asuransi. Kenapa gitu? Kenapa ya? Karena bagaimana anak muda itu bisa nomor 1 ya financially free sama punya time freedom. Oh, kamu inginnya punya time freedom ditambah dengan income-nya juga yang lebih besar gitu. Emangnya kalau lulusan dari luar itu bukannya lebih tinggi besarnya penghasilan gitu, gaji ketika kita melamar ke suatu company di Indonesia, mereka nggak ngelihat gitu bahwa lulusan ini gajinya berapa gitu, nggak? Nah itu pertanyaan yang bagus. Nah, hal yang aku mau jelaskan adalah ya mungkin dulu foreign education is very important because back then misalnya generasi baby boomers itu masih banyak orang itu belum punya yang namanya foreign education because foreign education was expensive. Sekarang more people are able to afford foreign education, right? Economy Indonesia is even more booming now. Okay. And the job markets are getting more competitive. So degree dari university aja itu belum tentu cukup untuk kita dapat kerjaan dan posisi yang kita mau. Oh gitu, berarti walaupun kita lulusan dari luar negeri belum tentu kita mendapatkan posisi yang kita mau. Betul. Nah, kenapa itu sulit banget? Karena perusahaan besar seperti Tokopedia, Shopee, Deloitte, PwC itu mereka menerima 3.000 applicant setiap bulan. Aplikan 3.000, berarti banyak banget orang yang ingin mendapatkan pekerjaan ke company-company tersebut. Betul. Gitu ya? So berarti kita berkompetisi nih. Ya. Siapa yang bisa dapat duluan? Oh gitu ya. Semakin besar. Karena mereka tahu bahwa
saya menerima 3.000 applicant setiap bulan, ya ngapain saya kasih gaji yang tinggi-tinggi gitu ya? Yang kita mau tinggi-tinggi, at least double digit. Okay. Especially kalau kita nggak punya pengalaman. Fresh graduate gitu ya. Oke. Menjalankan bisnis asuransi, tentunya ada nggak sih kayak omongan gitu yang kamu dengar dari teman-teman, atau apakah kamu gak gengsi gitu ngejalanin bisnis asuransi? Padahal kan ya seperti yang saya bilang tadi di awal, pastinya lulusan luar negeri itu sangat bergengsi kalau di Indonesia itu. Gimana tuh? Jujur pas saya itu pindah industri ya. Banyak teman saya sih bilang ngapain Gap kayak pindah ke perusahaan asuransi. Kan Tokopedia udah keren banget, kayak everyone wants to be in Tokped gitu. Yeah. Especially since it's the biggest unicorn company in Indonesia. It has probably the best office in Indonesia as well. Kayak their office kayak ada tempat arcade-nya, ada tempat tidurnya. Keren ya. So why choose Allianz gitu kayak perusahaan asuransi? Kan nggak gampang. Iya betul. Cuman the way I look at it, kita bukan kerja di perusahaan asuransi itu sebagai agen. Kita nggak hanya jualan, kita membangun yang namanya business franchise. Dan ngapain kita itu bangun franchise kayak sendiri gitu? Karena yang namanya bisnis seperti toko kopi, toko baju, itu kan butuh modal kan. Butuh modal besar. Dan di bisnis ini saya lihat itu opportunity karena bisnis ini nggak punya modal dan nggak ada resiko. Yes, betul banget ya. Cuma kita konsistensi aja ya. Betul. Dan kita bisa establish nama agency kita sendiri. Nah, pertanyaan terakhir nih guys. Menurut kamu, apa yang membuat banyak nasabah yang kecewa terhadap asuransi? Insurance agent, like a lot of insurance agent are not well educated in terms of what the product is all about, and they tend to misrepresent kayak purpose-nya produk asuransi sih itu untuk apa sih? It's not about investment ya. Iya. Dan banyak kan produk asuransi itu adalah unit link, meaning that it has an investment element. Oke. Tapi purpose-nya unit link itu is not for a guaranteed promise saying that in the next 5 years your investment will multiply. Bukan seperti itu. Purpose-nya investment itu adalah untuk menjaga policy kita untuk masa depan. Jangka panjang gitu. Betul, untuk jangka panjang. Makanya premi asuransi itu bisa flat gara-gara investment itu, because in theory investment should always be greater than the rising cost of insurance. So cost of insurance represent ya biaya rumah sakit, biaya pengobatan, biaya dokter. Kan itu akan terus menaik. Yes. Nah, untuk menjaga itu makanya kita ada unit link-nya. Oke, berarti selama ini banyak mungkin agent-agent yang kurang training, yang tidak memahami betul program asuransi yang dia jual. Ya, menurut saya ya population Indonesia that are educated in insurance are also very lacking. It's very different in compared to kayak overseas countries seperti Jepang, Singapura, sama Australia, where people are very educated dan setiap keluarga itu mereka ada 4 sampai 5 polis. Because insurance is a very complex thing to understand. Kayak misalnya saya sebagai agen kasih eksplanasi kepada nasabah, belum tentu mereka bisa ingat apa yang saya memberikan, belum tentu, because it's very complex and kayak the underlying of the product kayak is very hard to understand. So there's a saying that I always say, itu kalau orang itu nggak terjun di dunia asuransi, itu mereka nggak bakal bisa ngerti. Oke, berarti istilahnya ya, pokoknya agennya juga harus knowledgeable untuk mentransfer informasi yang benar kepada nasabah. Kira pesan kamu apa nih? Iya, pasti as a young individual, we think that insurance is not important. It's probably the last thing that we think of gitu. Especially since income pasti terbatas lah ya.
Cuman polis asuransi itu di usia kita itu justru murah sekali. Oke guys, tadi bincang-bincang dengan anak muda yang top banget ya, keren ya. Kalian jangan lupa ya di subscribe, di follow aja Instagramnya supaya kalian tuh bisa kenal lebih jauh. Siapa tahu kalian mau lagi cari-cari bisnis, cari-cari penghasilan, boleh di follow aja. Oke? Bye, jangan lupa di follow dan di subscribe.